Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Majelis Duha Kabupaten Batanghari beserta seluruh pengurus, yang saya muliakan imam dan seluruh pengurus masjid Ibadur Rahman, yang saya muliakan tokoh-tokoh agama, orang-orang tua kita semuanya yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu, terutama kepada orang tua kita Bapak Haji Bustami. Semoga beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan kita semuanya yang hadir maupun yang tidak hadir pada pagi ini. Terima kasih atas waktunya yang telah mengundang kami untuk bersama-sama mengaji thalabul ilmi pada pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, tema yang akan kita sajikan pada pagi hari ini, kalau makanan jasmani barusan kita santap, maka kita lanjutkan dengan santapan rohani. Mudah-mudahan sebagaimana doa Nabi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat, amal yang diterima oleh Allah, rezeki yang luas lagi halal dan barokah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, ihsan itu berbuat baik. Bahasa yang mudah kita pahami, ihsan adalah berbuat baik. Ada dua konsep ihsan. Pertama, bahwa hidup kita itu selalu dibersamai Allah. Dimanapun saja kita berada, Allah selalu membersamai kita, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan rame-rame. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, supaya ada remote kontrolnya, bahwa kita selalu dibersamai Allah dimanapun kita berada. Konsep ihsan yang kedua, yaitu Allah selalu menambah-nambah kebaikannya pada kita, selalu memberikan nikmat pada kita, selalu memberikan kesehatan pada kita. Maka kesehatan yang diberikan Allah pada kita, itulah bentuk ihsan Allah pada kita. Oleh sebab itu, dalam masalah ihsan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 195.
wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah kalian fi sabilillah, pada agama Allah. Anfiqu menurut bahasa berasal dari kata anfaqa. Anfaqa itu apa? Mengeluarkan harta, membelanjakan harta. Ada yang mengartikan anfiqu nafaq, yang artinya mengosongkan. Mengosongkan. Begini, kita kalau berinfak itu kan ambil duit di gojek, betul ya, kemudian kita keluarkan, berarti kan gojeknya kosong, betul ya? Gojeknya kosong. Kalau dikeluarin ditengok 100.000 masukin lagi, dan jadi itu namanya belum kosong. Paham ya? Kadang-kadang orang infak sedekah kan melihat yang keluar besar, masuk lagi ambil yang paling kecil. Ayo ya, ayo nih. Jadi nafak artinya mengkosongkan, ya, paham ya? Paham Pak? Nafak artinya mengkosongkan. Wa anfiqu, berinfaklah kalian fi sabilillah, pada agama Allah. Sabilillah itu agama Allah. Fi sabilillah. Ayat ini turun berkenaan dengan kasusnya orang Ansor yang tidak mau menginfakkan, membelanjakan, mengeluarkan hartanya untuk diperbantukan dalam peperangan. Sehingga Allah menurunkan ayat ini, wa anfiqu. Konteks ayat ini itu untuk berinfak dalam peperangan, supaya umat Islam ini kan kuat ketika alat-alatnya ini canggih, gitu ya. Orang Islam mengeluarkan hartanya untuk diperbantukan kepada orang-orang yang jihad fisabilillah, sehingga perlengkapan perangnya itu jadi lengkap, ya, alat-alatnya jadi lengkap. Nah, kalau sudah alat peperangan lengkap, maka insya Allah peperangan kita ini akan menjadi kuat. Agama ini menjadi kuat. Ya, maka Islam butuh alat-alat demikian. Gunanya apa? Supaya Islam ini kuat. Nah, kemudian apakah hanya untuk peperangan saja? Kan tidak selamanya kita ini berperang, Pak ya. Tidak selamanya kita berperang. Makanya infak menurut istilah ikhrajus syai' li syai', mengeluarkan sesuatu untuk sesuatu. Ini infak. Bila infak itu mengeluarkan hartanya untuk membangun masjid, untuk membangun musola, untuk membangun panti-panti asuhan dan lain sebagainya. Ikhrajus syai' li syai'. Bahkan menurut Imam Al-Qushairi, infak itu mengeluarkan semua yang kita miliki. Semua yang kita miliki termasuk infak. Misalnya ada orang itu tidak katek duit tapi punya tenaga. Nah, berarti dia membantu agama Allah dengan tenaganya. Infak itu. Ada orang itu hanya punya tenaga tapi tidak katek duit, betul Pak? Betul ya? Nah, ada lagi membantu agama Allah dengan doa. Nah, duit tidak punya, tenaga tidak mampu, berarti kan membantu dengan doa. Makanya kita ini kalau tidak bisa bantu saudara kita dengan harta, tidak bantu saudara kita dengan tenaga, bantulah dengan doa.
Minimal doakan, ya Allah mudah-mudahan saudaraku segera diberi kemudahan oleh Allah, segera dilunasi utang-utangnya oleh Allah. Gitu ya. Ini jangan sampai bantu duitnya, bantu tenaga, bantu doa, nah ini kan, nah jangan sampai Pak. Ini menurut pendapat Imam Al-Qushairi, wa anfiqu fi sabilillah, keluarkan infakmu untuk agama Allah. Sebab dengan berinfak itu agama Allah menjadi kuat, agama Allah menjadi kokoh. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan engkau campakkan, engkau jatuhkan dengan tangan-tanganmu kepada kehancuran. Maksudnya apa? Menurut pemahaman para ahli tafsir seperti sahabat Ibni Abbas, sahabat Ibni Mas'ud, bahwasanya yang dikatakan jangan kalian mencampakkan dengan tangan-tangan kalian akan kehancuran, maksudnya jangan sampai umat Islam ini menahan diri dari tidak berinfak. Dari tidak berinfak itu menyebabkan kita ini ada pada kehancuran. Makanya orang itu kalau hancur itu ada sebab-sebabnya Pak, bukan langsung hancur tuh, ada sebab-sebabnya. Orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah tidak mau berinfak, menahan diri, tidak mau sedekah, mengeluarkan hartanya untuk zakat, maka itu akan menuju kepada kehancuran. Kalau tidak uangnya dirampok orang, ataupun rumahnya kebakaran, ataupun uang di ATM-nya miliaran jadi kosong, ya, ada sebab-sebabnya. Ya, maka ketika uang ini diinfakkan di jalan Allah, maka Allah itu akan berbuat ihsan kepada kita. Artinya harta kita ini akan ditambah keberkahan oleh Allah. Maka gak ada rumusnya orang yang ahli infak itu bangkrut. Justru uangnya akan ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam tanda kutip kalau infaknya betul-betul karena Allah, tidak karena selain Allah. Paham Pak ya? Ini. Kemudian ilat tahlukah lagi apa? Bisa diartikan kematian. Artinya jangan sampai umat Islam ini ya menjatuhkan kepada kehancuran, termasuk mati bunuh diri. Ini sebuah kematian, sebuah kehancuran. Mati bunuh diri itu kenapa? Disebabkan karena beberapa faktor. Karena beberapa faktor. Faktor apa? Faktor dunia, faktor depresi, ataupun karena faktor putus cinta, ataupun faktor lamun tidak nikah-nikah karena ditolak terus, macam-macam ya. Ayo, sehingga apa? Ayo, daripada hidup macam kok, mendingan saya mati. Nah, minum baiko, ya kan? Tapi kalau umur kita itu masih panjang, biarpun orang itu minum baiko, alhamdulillah setelah minum itu bawa ke rumah sakit, dicek, diobati, nambah sehat terus. Tapi kan belum mati kan? Dulu itu ada orang kepingin mati, manjat pohon kelapa. Disangkanya kalau sudah ada naik dan sudah sampai di atas, kemudian dia menjatuhkan diri. Ya, harapannya sih mati.
setelah jatuh ini bukan tambah mati, tambah sehat Pak. Ini tadi kan belum mati ya. Jadi kalau orang mati bunuh diri itu nyangkonya mati itu enak. Maka ada hadis yang mengatakan orang itu besok mati menurut keadaan matinya. Orang itu besok mati menurut keadaan matinya. Kalau dulu matinya bunuh diri dengan cara menujahkan pisau ke tubuhnya, besok di akhirat dia akan menujahkan pisau ini ke tubuhnya. Hati-hati Pak. Orang mati menurut keadaan pada waktu matinya. Ya? Makanya ada penjelasan ulama. Orang itu besok di alam barzah sesuai dengan amalnya. Orang yang ahli sholawat nanti ruhnya di alam barzah sholawat. Saya hanya menyampaikan penjelasan ulama. Ada dalam satu kitab. Orang yang ahli sholawatan nanti ruhnya di alam barzah sholawatan. Karena ruh ini masih itu. Ada orang yang ahli ngaji tholabul ilm, nanti ruhnya di alam barzah bersama orang-orang yang ahli ilmu, ikut bareng-bareng ngaji seperti majelis duha pada pagi hari ini. Besok kalau Bapak mati, misalnya Pak Harno mati, kita mati, nah, ruhnya ayo kata Pak Harno, kita samu-samu ngaji sebagaimana kita dulu di majelis duha. Siapa yang mengisi tausiah? Kiai Haji Bustami. Kita cari Pak Kiai Haji Bustami. Ketemu kita ngumpul seperti ini Pak, rohnya Pak. Ini roh itu nggak ada mati, hidup. Ya, Masya Allah. Harapannya maka Rasulullah itu mencintai majelis zikir, tetapi yang paling dicintai oleh Allah di samping majelis zikir juga ditambah dengan majelis ilmu. Karena orang kalau hanya zikiran saja tanpa ilmu, setan masih bisa menggelincirkan. Contoh, ada orang sudah masuk thariqah. Ini kami tidak perlu menyebutkan. Thariqahnya Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Ada di Provinsi Jambi. Ya. Dia zikiran sampai berjam-jam, tetapi dia tidak sholat. Jadi, kenapa? Karena dia menyangka wah aku zikiran sudah dekat sama Allah. Kalau sudah dekat, kenapa sholat? Kan gitu. Berarti orang itu tidak berilmu. Di mana sholat ini kan mencontoh sebagaimana sholat Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Berarti sholat itu kan syariat. Sholat itu pakai gerakan, kan itu. Sholat itu pakai gerakan, bukan sholat itu di batin. Tidak perlu sholat. Ini ada. Itu ahli zikir, tapi tidak mau menambah ilmu. Ini setan masih bisa menggelincirkan. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya, ini ada kitab namanya Daqaiqul Ahbar, berita-berita yang lembut dari alam kubur, berita nanti kalau kita mati, waktu kita mati itu 7 hari bagaimana dan sebagainya, itu ada dalam kitab Daqaiqul Mbak ya. Nah ini, maka pagi hari ini saya bukan memberikan tausiah, tetapi kita sama-sama untuk tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Nah, kita teruskan. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini janji dari Allah.
ketika kita berbuat baik, maka nanti Allah akan membalas kebaikan-kebaikan yang kita berbuat. Ini kita sudah berinfak, nanti Allah sendiri yang akan membalas. Kita sudah berbuat baik, nanti Allah sendiri yang akan memberi balasan. Nah, setiap perbuatan baik akan diberikan balasan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Kita niat saja itu sudah diberi satu pahala. Misalnya niat aduh nak ngaji di majelis duha, tapi nggak sampai sini, sudah dapat pahala belum? Sudah dapat. Niat aduh ditambah lagi datang ke sini, berarti kan pahalanya berlipat-lipat. Nah, tapi kalau kita niat jahat, belum kita wujudkan, Allah belum akan memberikan kita sanksi. Contoh, dalam hati, aku kok nak niat korupsi kok, aku nak lokaknya, nah, baru niatnya, tapi belum diwujudkan, Allah belum mencatatnya. Masya Allah, jadi teruslah berniat baik. Makanya kalau belum bisa haji ke tanah suci Mekah karena mungkin miskinnya atau tidak mampunya, silahkan istiqomah jalankan sholat Jum'ah. Jum'ah itu kan hajinya fuqara masakin. Artinya menjalankan sholat Jum'ah itu seakan-akan pahalanya seperti orang melaksanakan haji, gitu ya. Nah, jadi jalankan sholat Allah Jum'ah. Minimal kan kalau kita belum sampai ke sana niat ya. Niat, ya Allah, pengen sekali ziarah ke Mekah Madinah. Niat. Bagi yang sudah mampu dalam artian apa? Ada kelebihan yang banyak. Ya, keluarganya sudah tercukupi semua, hartanya banyak berlebih. Maka wajib hukumnya mendaftar haji. Ada orang kaya daftar haji belum, naik haji belum, tapi umroh tiap tahun, belum menggugurkan kewajiban. Ini saya sampaikan, jadi daftar dulu. Nanti ada yang mengatakan umur saya sudah 70, nanti kalau saya daftar kalau 30 tahun nanti berangkatnya, selesai, tamat riwayat saya. Begini, kita harus husnudzon, soal umur itu hak Allah. Paham ya? Paham Pak? Hak Allah. Paham Pak? Kita jangan mencampuri urusan Allah. Banyak yang terjadi, daftar 10 tahun kemudian berangkat. Karena haji itu panggilan. Jadi kalau ada umroh, apa orang kaya umroh tiap tahun berangkat tapi haji belum menggugurkan kewajiban, daftar dulu. Paham ya? Kalau nanti belum meninggal, belum haji kok sudah meninggal, ini dibatalkan, namanya dibatal. Nah, syarat menghajikan badal itu orangnya sudah haji. Kalau belum haji kok menghajikan, ini namanya jeruk makan jeruk. Paham ya? Ini Pak. Nah, bagi mungkin yang sudah daftar tapi ada kelebihan rezeki, kepingin umroh, silakan. Yang penting sudah daftar haji supaya gugur kewajiban. Nih, saya sampaikan, jangan sampai orang yang banyak duit umroh terus tapi daftar haji dulu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan Pak ya. Nah, setiap perbuatan baik kita Allah yang akan memberikan balasan. Setiap kita
mungkin dicaci maki orang, mungkin dihujat orang. Nanti Allah sendiri yang akan memberi balasan. Jadi kalau kita dicaci maki orang dibalas cacian, berarti tidak ada bedanya sama orang itu. Dan maaf ya, Rasulullah itu naik pamornya, naik derajatnya sebab karena sering dicaci maki. Maka orang kalau sering dicaci maki, kalau dia sabar tidak membalas, berarti orang itu insya Allah nanti derajatnya diangkat oleh Allah jadi orang sukses. Betul nggak? Pondok-pondok pesantren yang sukses itu tidak tidak sepi dari cacian makian. Betul nggak? Ketika pondok pesantren itu tidak membalas cacian makian orang, insya Allah pondok pesantrennya akan menjadi besar. Ini sejarah. Rasulullah bisa menjadi sukses, kesuksesannya tidak sepi dari cacian, dari makian. Nah ini ya. Jadi kalau Bapak dicaci maki orang, difitnah orang, sabar. Berarti Bapak ada potensi menjadi orang sukses. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kita doakan semoga kita semua sukses dunia akhirat. Amin. Sukses menurut Al-Quran itu bagaimana? Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jadi ukuran sukses menurut Quran itu bukan yang kaya, bukan Pak. Bukan yang mobilnya banyak, bukan yang lahan sawitnya banyak, bukan. Ukuran sukses menurut Al-Quran yang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau Bapak mau cari menantu, cari ukuran sukses menurut Quran. Sholatnya bagaimana? Nih, Bapak kalau cari menantu, tengok dulu, sholat enggak ini calon menantu saya? Tahu agama enggak ini? Kalau yang didahulukan kepentingan akhirat, insya Allah nanti menantu Bapak sukses. Betul nggak? Tapi kalau yang dicari kayanya, belum tentu kaya ini akan sampai ujung. Lihat, yang mendatangi anak kita 2 orang, sekok pakai mobil odong-odong, sekoknya pakai Pajero. Yang pakai mobil odong-odong orangnya baik, soleh, jujur. Yang pakai mobil Pajero tidak begitu baik dan sebagainya. Ini yang diterima ini kira-kira mana ini? Pajero nih kayu kan? Setelah menikah apa yang terjadi? 5 bulan tidak bisa tarik. Itu kan? Yang motor odong-odong tadi berkah kesabarannya, kejujurannya, sehingga dia dipercaya orang, disenangi orang, dicintai orang, akhirnya jadi orang sukses. Jadi kalau Bapak mau cari menantu, cari ukurannya menurut kesolehan Al-Quran, insya Allah sukses. Mudah-mudahan Pak ya, mudah-mudahan Pak ya. Soleh. Ini Masya Allah. Kemudian ayat yang selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil. Adil itu apa? Adil itu adlun artinya tebusan. La khuduhu minha adlun, tidak diterima darinya tebusan. Adlun contoh seperti ini ya, adlun ada tawanan perang itu kan supaya terbebas itu harus membayar. Nah, membayar itu disebut tebusan. Ketika tawanan perang ini sudah dibayar, maka sudah bebas, tidak menjadi tawanan perang. Adlun secara bahasa artinya tebusan. Ya, kita memberikan mungkin sertifikat rumah kepada penggadian. Penggadian itu menyelesaikan masalah tanpa ruko-rukonya penuh masalah juga ya. Ya. Nah,
supaya sertifikat kita ini bisa kita ambil kembali, ya kita tebus. Nah, ini namanya adlun, secara bahasa tebusan. Apa ya? Ada lagi makna adlun. Makna adlun adalah al-hukuk. Al-hukuk, beberapa hak. Artinya bahwa manusia itu punya hak. Orang tua pada anak ini punya hak, ya kan? Haknya orang tua bagaimana? Dengan anak harus adil, jangan dibeda-bedakan. Kadang ada orang tua itu bedakan anaknya yang rajin, yang sukses dibeda-bedakan, yang belum sukses sering disudutkan. Kadang-kadang Allah itu membalikkan fakta, justru ketika sakit, anak yang menunggui kita sampai kita sembuh, ternyata anak yang sering kita sudutkan. Apa ya? Paham enggak? Kita harus berbuat adil. Namanya adil, memberikan tebusan kepada anak. Bapak punya anak 3, Seko di perguruan tinggi, yang kedua di SMA, yang ketiga di SMP. Bapak dalam memberikan uang itu harus adil, ya. Caranya bagaimana? Karena adil itu tebusan, ya harus kita tebus sesuai kebutuhannya. Kalau anak yang di kuliah 200.000, anak yang di SMA 100.000, anak yang di SMP berapa? 50.000. Berarti ini orang tua yang adil. Paham nggak kira-kira Pak? Kalau sama rata, ya udah adil namanya, karena kebutuhannya enggak sama. Nah, ini namanya menebus kebutuhan anak. Itu harus adil. Makanya ada ayat, ya, kalau umat Muhammad ini menikah lebih dari 1, maka harus bisa adil. Ya, adil menebus daripada istri-istri kita itu, ya, membebaskan kesusahan istri-istri kita itu juga menebus. Jangan dibilang pilih yang dicintai bini muda, bini tua lah mulai ditinggal. Betul nggak? Betul nggak? Yang susah, yang tahu susah payahnya itu bini muda atau bini tua? Hah? Bini tua kan? Gak punya pengalaman. Bini tua. Ya, bini muda. Ya kan? Bini muda kok cuma tahu ada orang punya bini tua, bini tua, dia banyak mengumpulkan emas, gitu kan? Alhamdulillah sudah meninggal, ganti bini muda. Bini muda bahagia banget. Alhamdulillah emas saya banyak. Berkah bini itu tua, betul? Ya, harus berlaku adil. Innallaha ya'muru bil adli. Adil dalam memberikan harta. Namanya tebusan tadi sesuai dengan kebutuhannya. Paham Pak ya? Nah, kalau kebutuhan bini tua banyak, ayo harus kita tebus. Itu ya. Nah, kemudian adil dalam menggilir. Tahu menggilir Pak ya? Tahu. Menggilir tahu Pak ya? Nah, bini tua berapa hari? Bini muda berapa hari? Caranya begini, karena yang tahu susah hidupnya kita ini bini tua, maka yang paling banyak kita kok nginap di bini tua. Paham nggak? Bini muda kok, ya, bini muda, aku kan nggak tahu susah payahnya kita dulu merintis ekonomi bagaimana. Yo, sehari apa? 1 malam saja atau 2 malam saja, selebihnya diberikan pada bini tua. Nah, di sini ada yang punya bini tua, ada nggak? Hah? Ada? Hah?
Yang belum nikah ada udah? Ada Pak. Ini Bapak kalau punya anak sudah masanya belum nikah. Di sholat baca 21 kali. Ini dibantu anaknya supaya cepat menemukan jodoh. Paham ya? Bagi bapak yang sudah punya bini, nah jangan coba-coba dibantu, kakek tambah lagi. Ini saya menjelaskan tentang adil. Ya, paham ya? Adil, memberikan hak. Nah, haknya anak dengan orang tua apa? Ya berbuat ihsan, taat kepada orang tua. Ini haknya anak kepada orang tua. Haknya orang tua pada anak adil. Ya, haknya pemimpin pada rakyat harus disalurkan. Kalau itu uang rakyat harus dikembalikan kepada rakyat. Ini namanya adil. Paham ya? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Paham Pak ya? Wa ita'idzil qurba, memberikan kepada sanak kerabat. Saya sampaikan begini, ada orang itu kaya, kerabat dekatnya masih banyak membutuhkan, tapi dia lebih mengutamakan orang lain. Bagaimana menurut Quran? Paham Pak ya? Sebagai anak kaya, sukses, orang tuanya miskin, utamakan orang tua dulu, kita bantu. Paham ya? Kita sedekah pada orang tua. Mungkin dia punya adik yang masih miskin, adiknya dulu sering dibantu. Kerabat dari bapak, kerabat dari mak, itu dulu yang diutamakan, baru orang lain. Paham nggak? Kadang ada orang tuh kaya, adiknya dewek miskin, tidak pernah dibantu, malah sering bantu orang. Bahkan yang lebih gak enak, ngomongnya gini, enak berkawan sama orang lain daripada berkawan sama adik dewek. Aduh, yang ngomong seperti itu, na'udzubillah. Ingat Pak, namanya kerabat saudara, walaupun mungkin kurang baik, tapi di saat kita kena musibah, entah itu meninggal, entah itu yang lain, kerabat kita, adik kita itulah orang yang pertama kali yang akan nolong kita. Saudara, ini Pak, ini menurut Quran Pak, utamakan dulu kerabat kita. Kalau ada lebihnya baru orang lain, sedekahkan. Ini Pak ya, paham nggak kira-kira Pak? Ini ada yang ngomong lebih enak berkawan sama orang lain daripada adik kita. Ini kan? Nah ini, masya Allah, naudzubillah Pak, satu darah. Ini menurut Quran, bantu kerabat-kerabat kita, kerabat dari mak, kerabat dari bapak kita, kerabat dekat kita. Ada kelebihannya, baru diberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang lain yang membutuhkan. Paham Pak ya? Paham? Ngeten. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fahsya ini termasuk perbuatan keji, pembunuhan, perzinaan, itu fahsya. Kalau mungkar sesuatu yang dianggap tidak baik oleh masyarakat, itu termasuk mungkar. Contoh, kalau suami istri berciuman di jalan, adat di luar negeri bagus. Paham Pak? Bagus. Di mana Pak? Luar negeri. Berciuman, anak dengan pak ciumannya pakai mulut, ya kan? Paham ya? Di luar negeri bagus, luar negeri. Tapi di tempat kita itu nggak elok. Suami istri bergandengan sambil ciuman di pinggir jalan, elok nggak kira-kira? Elok nggak? Kalau bahasa adat tuh sumbang gitu ya, sumbang. Ibu-ibu jemur celana dalam di depan rumah, ini sumbang nih, kakek lewat orang, ya Allah bisa dia nanunya. Nah ini daerah itu mungkar menurut adat kita.
Paham Bu ya? Betina barat itu cuma pakai cawat CD sama BH saja. Menurut mereka, budaya mereka elok, tapi menurut budaya kita itu sangat mungkar. Ini yang harus kita jawab. Paham Pak ya? Nah, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulan dari pengajian saya tadi, yang pertama innallaha yuhibbul muhsinin wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kita, beramallah kita karena Allah. Insya Allah nanti Allah akan ihsan pada kita, akan membalas dari setiap perbuatan baik yang kita kerjakan. Gitu ya. Yang selanjutnya, mari kita tegakkan keadilan di muka bumi ini. Orang tua harus adil. Adil memberikan harta kepada anak, adil dalam mendidik kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita ini mengenyam pendidikan. Gitu ya. Kalau yang sekok disekolahkan, yang satunya lagi disekolahkan. Jangan sampai tidak disekolahkan. Jangan sampai ini anak saya cerdas, kau harus sekolah tinggi. Yang kurang cerdas dan sekolah tinggi apa? Jangan. Yang seperti itu tidak adil terhadap anak-anak kita, kecuali anak kita memang tidak tahu. Itu lain konsepnya Pak ya. Nah ini keadilan harus ditegakkan di muka bumi ini. Insya Allah kita semua dalam keadaan baik, negeri kita baik, rumah tangga baik, insya Allah. Amin Allahumma amin. Cukup sekian. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.